Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Faryasmi. Saya akan melakukan presentasi dengan judul dampak globalisasi terhadap sistem logistik dan distribusi barang. Selamat pagi Bu Laila Lestari. Yang pertama ada deskripsi isu utama terkait logistik global, dampak globalisasi terhadap sistem logistik dan distribusi barang. Nah, 1. Ketidakstabilan geopolitik dan gangguan rantai pasok. 2. Perubahan pola produksi dan distribusi global. 3. Efisiensi biaya dan persaingan harga. 4. Inovasi teknologi dalam logistik internasional. Yang kelima, tantangan bagi UKM dan diversifikasi pasar. Yang keenam, strategi nasional untuk ketahanan logistik. Untuk materi yang kedua adalah tantangan dampak globalisasi terhadap sistem logistik dan distribusi barang. 1. Ketidakstabilan geopolitik, gangguan rantai pasok. Yang kedua, ketergantungan pada satu sumber produksi. Yang ketiga, persaingan harga dan efisiensi biaya. Yang keempat, ada adaptasi teknologi dan inovasi digital. Yang kelima, ada inovasi untuk tantangan untuk UKM. Yang keenam, ada regulasi dan proteksionisme. Yang untuk materi yang ketiga adalah pengertian dan dampak globalisasi terhadap sistem logistik dan distribusi barang. Pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses integrasi dan interaksi antar negara, perusahaan, dan masyarakat di seluruh dunia yang semakin intensif. Proses ini melibatkan pertukaran barang, jasa, informasi, teknologi, dan budaya secara bebas dan cepat tanpa batasan geografis yang ketat. Yang kedua, pengertian sistem logistik dan distribusi barang. Sistem logistik adalah perangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal ke titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada dampak globalisasi terhadap sistem logistik dan distribusi barang. Yang pertama, peningkatan jangkauan pasar. Yang kedua, kompleksitas rantai pasok. Yang ketiga, tekanan untuk efisiensi dan kecepatan. Yang keempat, pengaruh teknologi. Yang kelima, risiko dan ketidakpastian. Yang keenam, regulasi dan standar internasional. Materi yang keempat adalah peran masing-masing penanggung jawab dalam sistem logistik dan distribusi barang di era globalisasi. Produsen bertanggung jawab dalam proses pembuatan barang sesuai dengan standar. Yang kedua, pemasok atau supplier. Pemasok menyediakan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan produsen untuk proses produksi. Yang ketiga, perusahaan logistik. Perusahaan logistik bertugas untuk mengatur dan menjalankan proses pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi barang dari produsen ke konsumen akhir. Yang keempat, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam sistem logistik dan distribusi barang. Yang kelima, ada distributor dan retailer. Distributor dan retailer menyalurkan barang dari produsen ke konsumen akhir. Yang keenam, customer atau konsumen. Konsumen adalah pihak terakhir dalam rantai distribusi yang menggunakan atau mengkonsumsi produk. Materi selanjutnya adalah strategi mitigasi risiko. 1. Analisis geopolitik. 2. Diversifikasi rantai pasok. 3. Pengembangan kontingensi dan rencana darurat. Yang keempat, kolaborasi dengan stakeholder. Yang kelima, pemanfaatan teknologi inovasi. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan strategi secara berkala. Nah, untuk kesimpulannya dari semua ini adalah ketegangan geopolitik menjadi salah satu faktor risiko utama yang memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi barang dalam sistem logistik dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Gangguan akibat konflik politik, sanksi ekonomi, atau kebijakan proteksionisme negara-negara tertentu dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, kenaikan biaya operasional, bahkan terhentinya aliran barang secara sementara. Oleh karena itu, peran perancang strategi mitigasi risiko sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan distribusi dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyusunan rencana kontingensi atau darurat menjadi bagian penting dari strategi mitigasi. Rencana ini meliputi penyiapan jalur pengiriman alternatif, peningkatan stok buffer,
serta kerjasama dengan mitra logistik yang memiliki jaringan luas dan kemampuan adaptasi tinggi. Dengan demikian, ketika terjadi gangguan akibat ketegangan geopolitik, perusahaan dapat segera beralih opsi kecadangan tanpa mengganggu pelayanan kepada pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.